Perkenalkan, nama saya Petronella Kutubulu, program studi akuntansi, sekarang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Flores semester 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana berbisnis dengan daur ulang sampah plastik yang akan saya geluti. Mempunyai usaha bisnis sendiri merupakan hal yang diinginkan oleh banyak orang. Tetapi sedikit sekali yang memulainya karena takut gagal, takut rugi, bingung harus memulainya dari mana. Bisnis daur ulang sampah plastik yang menjadi opsi yang tepat bagi pebisnis yang ingin menjaga lingkungan dan mendapatkan keuntungan yang menggiurkan dalam pemrosesannya. Peluang bisnis daur ulang sampah plastik. Tingginya volume sampah plastik yang tidak ditangani di Indonesia dapat menjadi sebuah kesempatan dengan nilai ekonomi serta menjadi lahan bisnis yang menguntungkan secara berkelanjutan. Peluang usaha ini terbilang sangat prospektif karena minimnya pelaku bisnis yang menjalankan bidang ini dan reaksi masyarakat yang positif. Jenis sampah plastik yang dapat didaur ulang. Menentukan jenis sampah plastik yang mau didaur ulang adalah hal terpenting karena tiap jenis memiliki metode dan pengolahan yang berbeda. Kita bisa memulai dengan skala kecil, salah satunya adalah mendaur ulang jenis HDPE, sampah tutup botol plastik. Cara mendapatkan dan mengumpulkan sampah plastik. Cara paling mudah untuk kita mendapatkan sampah plastik adalah dengan bekerja sama dengan beberapa toko-toko wirausaha atau dengan komunitas sampah plastik, sehingga mereka dapat menyediakan sampah plastik dalam jumlah besar sesuai dengan kebutuhan. Langkah-langkah memulai bisnis daur ulang sampah plastik. Yang pertama, mengidentifikasi rencana usaha yang akan dijalankan. Tahap pertama dan terpenting dalam memulai sebuah bisnis adalah perlu melakukan identifikasi rencana, ide bisnis yang akan dilakukan. Sehingga jangan sampai kita menghabiskan waktu sia-sia hanya dengan melakukan hal yang tidak sesuai arah tujuan. 1. Apakah ide produk berbahan daur ulang sampah plastik layak dibisniskan dan menjawab kebutuhan masyarakat? 2. Pangsa pasar dari hasil produk daur ulang sampah plastik untuk memperluas jaringan penjualan. Yang ketiga, berapakah total investasi awal untuk mendirikan bisnis daur ulang sampah plastik? Yang keempat, apakah produk daur ulang sampah plastik yang dibisniskan dapat memberikan keuntungan? Langkah yang kedua, menganalisis studi kelayakan bisnis. Terkadang apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Kita perlu melakukan analisis bisnis terlebih dahulu, yakni menganalisis dari beberapa aspek seperti aspek keuangan dengan modal yang akan dikeluarkan dan keuntungan yang akan didapatkan, nantinya pasarnya bagaimana, sampai ke sosial dan lingkungannya. Studi kelayakan bisnis ini akan membantu dalam merencanakan bisnis dan bagaimana menghadapi persoalan-persoalan, apakah bisnis yang dijalankan nantinya akan sesuai dengan tujuan dan berjalan secara optimal. Misalnya, survei terkait bahan baku mulai dilakukan, persiapan perekrutan tenaga kerja, penentuan lokasi produksi untuk menyimpan semua sampah plastik dan produk yang sudah dihasilkan, hingga bagaimana bisnis akan dijalankan dan kapasitas dari pendapatan yang dihasilkan. Langkah ketiga, melakukan penilaian ulang hasil kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis yang telah disusun perlu dinilai kembali apakah data dan perhitungan yang dibuat sudah benar, apakah asumsi-asumsi dan aspek yang ingin dijalankan sudah sesuai atau belum. Jika terdapat kekurangan yang cukup serius, maka perlu diubah beberapa strategi bisnis atau ide produk yang dihasilkan. Langkah keempat, menjalankan usaha. Bisnis yang dijalankan harus sesuai dengan tujuan dan manfaat sebelumnya, karena berpengaruh terhadap lingkungan sekitar
baik itu membawa dampak positif maupun negatif. Dan jangan lupa untuk memperluas jaringan terkait bisnis ini agar semakin lancar. Langkah kelima, evaluasi. Evaluasi tujuannya untuk melihat apakah aktivitas penjualan produk daur ulang sampah plastik sudah dijalankan sesuai rencana dan memberikan keuntungan. Langkah-langkah daur ulang sampah tutup botol plastik menjadi produk bernilai jual. Yang pertama, memilah warna sampah plastik tutup botol yang akan didaur ulang. Kemudian, dibersihkan dari berbagai kotoran yang melekat menggunakan sabun cuci, disikat hingga bersih dan dijemur hingga kering. Yang ketiga, sampah tutup botol plastik yang telah dibersihkan dicacah menggunakan shredder plastik. Yang keempat, plastik yang telah dicacah dimasukkan ke dalam cetakan yang telah dioleskan anti lengket untuk dileburkan dalam oven bersuhu 270 derajat Celcius. Langkah kelima, terakhir, plastik yang telah dileburkan dan didaur ulang akan berbentuk papan sebagai material baru dalam pembuatan berbagai macam produk, baik produk peralatan rumah tangga, kerja, dan lainnya. Analisis SWOT. Yang pertama, strength, yaitu modal relatif kecil, pilihan produk lebih banyak, pembayaran lebih mudah. Yang kedua, weakness, saingan banyak, mahalnya biaya kirim, masyarakat seringkali ragu dengan kualitas barang. Yang berikutnya, opportunities, yaitu tren yang selalu berganti, selalu bersedia setiap hari, barang bagus dan murah, promosi bisa dilakukan kapan saja. Dan yang keempat, yaitu perubahan lingkungan pasar, pesaing yang banyak. Strategi pemasaran yang diterapkan cukup sederhana karena promosi bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Produk yang dijual pun berkualitas unik, modis, dan pastinya diminati oleh konsumen. Aspek pemasarannya. Promosi menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Langkah-langkah melakukan promosi, yang pertama, membuat akun media sosial. Yang kedua, mengupload gambar dari produk. Yang ketiga, memberikan tawaran seperti potongan harga. Yang keempat, selalu melayani konsumen dengan baik. Harga dan laba yang diinginkan. Yang pertama, harga jual per item yang akan dijual yaitu per itemnya 100.000. Sedangkan laba yang diinginkan 500 per bulan. Sekian saja itu dari saya. Terima kasih.